Siap, bisa. Selamat pagi, Ibu Guru. Shalom. Shalom, selamat pagi. Pagi, Ibu. Baik, apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Iya, sebelum kita mulai, Ibu Guru minta satu orang untuk bawa kita dalam doa. Silakan. Baik, teman-teman peserta Ibu Guru, sebelum kita mulai proses baca belajar kita di saat ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Ya Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sudah boleh memberikan kesempatan kepada kami, baik guru maupun siswa, untuk kembali berkumpul di ruangan kelas ini. Kami akan memulai proses belajar mengajar ya Tuhan. Kiranya pembelajaran yang kami lakukan di hari saat ini mau menjadi bekal bagi masa depan kami, dan setiap materi yang diberikan oleh guru kami dapat selalu kami ingat, dan tugas yang diberikan oleh guru kami juga dapat kami selesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, namun hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Iya. Baik, kalau begitu hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, ya, masih terkait dengan sistem pencernaan makanan, ya. Iya. Sebelumnya kita SPG dulu. Kayak tegang semua kan? Iya. Mari. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, Anda jawab pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Kemudian nanti kalau saya bilang smaker, Anda jawab saya bisa, saya smart, saya oke. Boleh? Ya. Mari kita mulai. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Smaker, Saya bisa, saya smart, saya oke. ya baik. Tepuk tangan buat kita semua. Iya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu Guru ada kasih tes sedikit, ya. Ini tesnya boleh dilihat. Ibu Guru tampilkan secara lisan, ya. Jadi Anda tidak perlu menulis. Ya. Di sini terkait dengan pretest, Anda disuruh untuk menyebutkan. Jadi sebutkan jenisan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Jenis makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia yaitu yang pertama karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, dan air. Iya, baik ya. Beri tepuk tangan dulu. Iya. Kemudian soal yang nomor 2, mengapa karbohidrat, lemak, dan protein sebelum digunakan oleh sel-sel tubuh, ya, harus dicerna terlebih dahulu. Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Yang lain lagi. Boleh? Silahkan. Siapa yang bisa menjawab? Sebelum kita masuk ke materi. Oh iya, mari silahkan Ibu. Dikarenakan kalau makanan itu tidak dicerna, maka tidak dapat diserap oleh sel-sel tersebut. Iya. Baik ya. Beri tepuk tangan untuk. Jadi terkait dengan materi minggu kemarin itu sudah bisa Anda pahami berkaitan dengan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam materi masih tetap sistem pencernaan makanan, lebih khusus terkait dengan struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia.
manusia. Ya. Nah, nantinya kita lihat apa saja yang ada di ini. Tapi sebelumnya, ya, Anda pernah merasakan perut bunyi? Pernah tidak? Nah, semua pasti pernah merasakan yang namanya perut bunyi. Kira-kira itu apa yang menyebabkan sampai Anda bunyi? Lapar. Hanya lapar? Paling kebanyakan rasanya begitu ya? Ya. Jadi supaya Anda ketahui, perut bunyi ini tidak hanya ketika Anda lapar saja, ya. Tapi pada saat kita kenyang pun perut itu dia bunyi, tapi bunyinya tidak sekeras saat lambung itu dia kosong, ya. Perut itu dia ada bunyi, tapi kalau ada makanan yang ada di dalam lambung berarti perut memang bunyi. Dengan materi sistem pencernaan makanan, lebih khusus materi struktur dan fungsi sistem pencernaan. Iya. Nah, ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat ini, yaitu yang pertama, Anda dapat menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat pencernaan makanan dengan benar. Kemudian yang kedua, mengurutkan proses pencernaan makanan dengan benar. Ya. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, ya, Ibu Guru mintakan satu orang bagi LKPD di setiap kelompok dengan bahan ajar. Ini nanti yang Ria tolong bagikan buku paket di kelompok masing-masing. Satu kelompok minimal dua buku boleh. Ria. Ya, karena ini kan belum duduk sesuai kelompok ya. Ya. Sementara mereka membagi di meja-meja. Sudah? Iya. Minggu kemarin kan sudah dibentuk kelompok, ya. Ada kelompok 1 sampai kelompok 5. Ya, sekarang duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Iya. Jadi kelompok 1 yang mana? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Baik. Kalau sudah Anda tolong perhatikan video yang nantinya Ibu Guru putarkan. Hey kawan, namaku Gilbert. Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah wilayahku. Ngomong-ngomong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau apa? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Ke ruang makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah bikin roti lapisnya. Oh, sekarang keinginanku. Dia memasukkan ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuat tak berenergi dan membaguskan tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Juga sangat mudah karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perut pun tidak perlu mencerna seluruh bongkar makanan. Ngomong-ngomong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 gram mandi ukuran sedang. Hampir 1,8 air liur. Benar-benar bisa air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir
seperti bocah kampung di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk memburu makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi seorang yang ini. Jadi, aku akan melewati perjalanan ini. Ayo turun. Wih. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut maring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi ke mana? Cap cip-cup, kembang kucuk. Sepertinya kita harus ke sini. Sepertinya aku salah bilang. Karena semuanya bergetar. Aduh, manusia malam ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Sampai masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah Esophagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Bagaimana bisa aku terus turun? Begitu. Otot-otot di dinding menampung, mencampur, dan menggiring makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak lalu. Ya ampun, apa itu? Panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah siap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhatian berikutnya, usus kecil. Organ berbentuk yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu meratakannya, buat tidak mensyaratkan karena itu perlu dulu dan di dalam tubuhmu. Kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 5 meter panjangnya. Ya, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti asap tropis, tapi di lautan. Apa dulu? Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Apa itu sangat penting untuk menjaga lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas sudah membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan yang terlihat seperti buah pil di sana. Itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan apa di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Ini usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak, usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Benda kecil apa itu di pintu masuk? Itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna, selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi, sebagian besar, itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi, orang masih bisa hidup tanpanya. Jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Ngomong-ngomong, kita sekarang ada di usus besar, dan aku senang, di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai beberapa hari di kemudian. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk tabungku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, bekerja, menyiapkan makanan, tidur. Tapi jika kamu tidak bisa makannya lagi, sekitar ekor kamu berimu beberapa
beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggur. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Hei, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, jangan terlalu suka pada video ini dan bagikan kepada temanmu. Berikut beberapa video keren yang pasti kamu akan suka. Maybe. Iya. Sudah? Anda sudah menonton video ini? Kalau tadi Anda perhatikan dengan jelas, berarti Anda akan mulai dengan mengerjakan LKPD, ya. Jadi di setiap kelompok sudah ada LKPD dan sudah ada kartu yang nantinya sebentar Anda akan bermain peran, ya. Anda akan bermain peran. Nah, di situ ada, boleh diperhatikan LKPD-nya. Ya, jadi di LKPD itu ada petunjuk, ya. Yang pertama itu tulislah nama kelompok, anggota kelompok, dan kelas pada kolom yang tersedia. Kemudian langkah yang kedua, lakukan langkah-langkah kegiatan dengan mengisi tabel pengamatan, kemudian memainkan peran terkait struktur dan fungsi organ pencernaan, serta jawablah pertanyaan. Ya, nah untuk kegiatan yang pertama ini kita akan masuk dengan struktur dan fungsi sistem pencernaan. Nah tujuannya yang pertama Anda dapat menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat pencernaan makanan dengan benar. Ya, kemudian yang kedua Anda dapat mengurutkan proses pencernaan makanan dengan benar. Nah, sumber belajar yang boleh Anda gunakan saat ini yaitu buku biologi kelas 11 untuk siswa. Kemudian boleh juga digunakan handphone, ya. Nanti sebentar Ibu Guru bagikan buku elektronik lewat handphone sebagai sumber belajar yang lain untuk Anda pakai mengisi LKPD, ya. Ya, boleh, karena tadi sudah kegiatan stimulasinya sudah disampaikan, sudah diberikan video, ya. Nah, Anda mulai dengan mengerjakan LKPD. Silahkan. Nah, setelah Anda mengamati video tadi, lengkapi tabel, ya. Jadi berdasarkan problem statement-nya itu, di situ ada gambar yang nantinya Anda salurkan atau Anda tuliskan, karena di gambar situ ada 9 poin yang harus Anda tuliskan ke dalam tabel 1, ya, tabel hasil pengamatan. Ya. Jadi setelah itu di data koleksi atau data collection, ya, di situ peserta didik Anda berdiskusi mencari informasi dari berbagai sumber belajar untuk melengkapi tabel 1. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Anda diminta untuk bermain peran terkait organ, struktur dan fungsi organ pencernaan. Ya, silakan. Waktu kita untuk pengisian tabel 1, waktu kita untuk pengisian tabel 1 15 menit atau sampai 10 menit boleh? Boleh, ya, silakan. Waktu dari sekarang ya. Iya, untuk kartu bermain peran ini Anda boleh bagikan ke
sebagai apa? Lambung mungkin begitu. Nanti ini siapa? Nova. Ya, nanti Nova mungkin berperan sebagai anus atau rektum, ya, begitu. Tapi nanti sebentar kita tidak semua yang memainkan peran di depan ya. Ibu guru nanti menentukan saja, oh kelompok mana dia peran ini, kelompok mana peran ini. Begitu bisa? Iya. Silakan. Kalau ada yang tidak mengerti tentang pengisian tabel, boleh ditanyakan. Ada masih di dalam nanti kalau memang anggotanya
5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita main peran ya. Setiap kelompok sudah melakukan pembagian peran. Sudah ya. 5 menit lagi kita main peran supaya Anda lanjut dengan kegiatan yang ada di LKPD terkait dengan data processing ya. 5 menit lagi. Iya, Ibu Guru minta perhatian. Jadi nanti untuk kegiatan bermain peran nanti ada yang berperan sebagai pembaca berita, ya, bukan pembaca berita tapi pembaca cerita, ya. Jadi ada yang berperan sebagai pembaca cerita, kemudian nanti Ibu Guru tentukan mengingat waktu, ya, mengingat waktu kita batasi. Jadi Ibu Guru nanti ambil perwakilan dari setiap kelompok untuk memainkan peran di depan, ya. Oleh sebab itu nanti kelompok sini kelompok berapa? Kelompok 3 nanti berperan sebagai mulut dengan kelompok ini kelompok 1 kerombongan, kemudian kelompok sini kelompok berapa? Kelompok 2 akan berperan sebagai lambung, ya. Kemudian kelompok 4 usus, ya, usus besar, ya. Kelompok 5 usus halus. Kemudian masih kurang apa lagi yang belum? Rektum, ya. Rektum dan anus, ya. Ya, kalau begitu rektum di kelompok 3 dan anus di kelompok 1. Oke? Ya. 2 menit lagi kita main peran, ya. Iya. Oh iya, sudah. Boleh yang tadi Ibu Guru tentukan. Kita akan bermain peran sekarang. Bisa? Iya. Yang teman-teman Anda memainkan peran di depan, Anda yang lain memperhatikan sembari mengerjakan LKPD, ya. Karena apa yang mereka mainkan itu juga boleh Anda tuangkan ke dalam LKPD, ya, terkait dengan struktur dan fungsi dari organ pencernaan makanan.
Ya. Oke, Ria yang berperan sebagai pembaca cerita ya. Iya. Oke, yang lain perhatian. Ya, silakan. Ya baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di saat ini kami akan memainkan peran mengenai sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Nah, di dalam sistem pencernaan makanan dapat terjadi proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana. Nah, di dalam proses pencernaan makanan juga dapat melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan yang merupakan suatu kesatuan. Nah, di dalam proses pencernaan pada tubuh manusia juga dapat melibatkan alat-alat pencernaan yang terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut adalah organ-organ pencernaan dalam tubuh manusia. Hai teman-teman, saya mulut. Makanan masuk pertama kali melalui saya. Di dalam saya terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Di dalam saya terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis karena membantu memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Lidah berfungsi mencampur dan mengolah makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi dan sebagai alat pemecah makanan. Kelenjar ludah berfungsi membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme dan bertindak sebagai uret. Halo teman-teman, saya Kerongkongan. Saya merupakan saluran sempit berbentuk pipa dan panjang 25 cm yang berfungsi sebagai jalan mulus atau gumpalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Keadaan ini akan mempermudah bolus bergerak melalui saya menuju ke lambung. Bergeraknya bolus dari mulut menuju ke lambung melalui saya karena disebabkan adanya gerak peristaltik oleh titik saya. Gerak peristaltik dapat terjadi karena adanya kontraksi otot secara bergantian pada lapisan otot yang tersusun secara semacam dan meningkat. Halo teman-teman, saya Lambung. Saya merupakan kantong terbesar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Saya terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian atas dan bagian tengah dan bagian bawah. Di dalam saya terjadinya pencernaan kimiawi berlangsung dengan getah lambung. Getah lambung berbagai jenis zat, yaitu asam lambung, enzim pepsin, enzim renin, dan aromatis. Halo teman-teman, saya usus halus. Saya merupakan saluran berkilo-kilo yang memiliki panjang 6-8 meter dan lebar 25 mm. Saya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga usus penyerapan. Nah, di dalam usus 12 jari terdapat 2 saluran, yaitu dari pankreas dan dari kantong empedu. Nah, untuk usus kosong di dalamnya terjadi penyerapan pencernaan kimiawi yang disebabkan oleh enzim yang dihasilkan dari kelenjar yang berada di dalam usus. Nah, kelenjar enzim-enzim tersebut yaitu enzim enterogenase, laktase, dan lipase. Untuk usus penyerapan di dalamnya terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut kili atau jonjot usus. Halo teman-teman, saya sudah saya memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Yang terjadi kolom adensens, kolom transversum, dan kolom epidens. Nah, di dalam usus besar biasa terjadi proses pembentukan sisa makanan yang menjadi oleh bakteri Escherichia coli. Selain dapat membentuk sisa makanan, bakteri Escherichia coli juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Halo teman-teman, saya Reku. Di dalam saya tidak lagi terjadi penyerapan air.
saya dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Halo teman-teman, saya Anus. Anus merupakan tempat pengeluaran terakhir saat sisa makanan. Iya. Baik ya, mari kita beri tepuk tangan buat teman-teman. Iya. Ya, kesimpulan dari apa yang Anda tonton, apa yang teman Anda perankan, ya, terkait dengan sistem pencernaan makanan.
Ya, baik. Sudah waktunya. Kelompok mana yang sudah siap boleh langsung presentasi. 2 kelompok saja ya, mewakili semua. Mewakili kelompok yang ada. Yang sudah silahkan presentasi di depan hasil kerja kelompok. Silahkan. Kelompok mana? Kelompok 5? Iya, silakan. 1 sebagai moderator, yang 1 membacakan hasil diskusi kelompoknya di LKPD. Di depan sini. Ya, kelompok yang lain silakan menyimak dengan baik presentasi dari kelompok 5. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami, kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada tema hasil pengamatan organ pencernaan. Yang pertama, organ pencernaan mulut, strukturnya ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Enzim yang dihasilkan ada enzim tiatir atau amilase. Fungsi organ berfungsi untuk mengunyah, menelan, dan mencerna makanan sebelum menuju ke lambung. Organ pencernaan yang kedua yaitu kelenjar ludah. Struktur kelenjar ludah yang pertama kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, yang ketiga kelenjar sublingus. Enzim yang dihasilkan enzim pialin. Fungsi organ berfungsi memudahkan penelanan makanan. Organ pencernaan yang ketiga esofagus atau kerongkongan. Strukturnya tidak ada, enzim yang dihasilkan juga tidak ada. Fungsi organ berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang ditelan, dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Organ pencernaan yang ketiga, yang keempat, yaitu hati. Strukturnya tidak ada, enzim yang dihasilkan juga tidak ada. Fungsi hati menghasilkan empedu untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Organ pencernaan yang kelima yaitu lambung. Strukturnya
Yang pertama karidak, yang kedua fundus, dan yang ketiga pilorus. Enzim yang dihasilkan yaitu enzim protease. Fungsi menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Organ pencernaan yang keenam, pankreas. Struktur tidak ada, enzim juga tidak ada. Fungsinya pankreas membantu proses dengan menggunakan enzim baik. Organ pencernaan yang ketujuh yaitu usus besar. Strukturnya cecum, yang kedua kolon, yang ketiga rektum, yang keempat anus. Enzimnya tidak ada. Fungsinya menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam thymus sebelum membentuk feses. Yang kedelapan, organ pencernaan usus halus. Strukturnya yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, yang ketiga ileum. Enzim yang dihasilkan enzim maitase berfungsi sebagai usus halus berfungsi sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Organ pencernaan yang kesembilan yaitu anus. Strukturnya tidak ada, enzimnya juga tidak ada, berfungsi sebagai mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, keterkaitan antara organ-organ sistem pencernaan pada manusia yaitu mereka saling berguna satu sama lainnya. Jika salah satunya mengalami kerusakan, maka akan mempengaruhi sistem pencernaan lainnya juga. Kesimpulan kami dari materi yang tadi adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Ada tanggapan dari kelompok lain atau saran melengkapi hasil kerja dari kelompok 5? Ada? Ada saran, usul, saran, pertanyaan, pendapat? Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan bertanya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi jika salah satu sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Dan yang kedua, apa peran enzim dalam proses pencernaan makanan? Terima kasih. Silakan kelompok. Jadi pertanyaan yang pertama dari Boli yaitu apabila terjadi kerusakan pada salah satu organ sistem pencernaan makanan, apa yang terjadi? Ya, begitu? Iya. Nomor 2, apa peran enzimnya dalam sistem pencernaan makanan? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika salah satu organ mengalami kerusakan, maka akan mempengaruhi sistem pencernaan lainnya juga. Yang kedua, peran enzim dalam pencernaan itu dapat mempercepat reaksi pencernaan, tetapi tidak ikut bereaksi dalam pencernaan tersebut. Sudah? Iya. Ada lagi? Tidak ada lagi? Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Ya, silakan kelompok 4. Kelompok yang lain silakan menyimak.
saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada teman saya tersekarang. Nah, jadi dari hasil pengamatan kami dengan organ pencernaan, yang pertama, organ pencernaan adalah mulut. Mulut memiliki struktur, itu gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Enzim yang dihasilkan oleh mulut itu enzim animalasi atau tarin. Fungsi dari mulut, mengunyah atau mengoyak makanan yang masuk ke dalam mulut. Yang kedua, organ pencernaan itu kelenjar ludah. Struktur kelenjar ludah itu patoris, submandibular, sublingual. Enzim dihasilkan adalah enzim histamin. Fungsi organ membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme dan sebagai penyangga. Ketiga, kerongkongan. Struktur dari kerongkongan tidak ada dan juga enzim dihasilkan tidak ada. Fungsi dari kerongkongan ini jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut untuk menuju ke lambung atau perut. Yang keempat, hati. Hati memiliki struktur dua lobulus kanan yang besar dan lobulus kiri yang kecil. Enzim dihasilkan adalah enzim gamma dan transferase. Fungsi dari hati menampung cairan empedu sebelum disalurkan untuk mencerna makanan. Lambung, bagian struktur, bagian atas kardiak, 2 bagian tengah, 3 bagian bawah. Enzim dihasilkan adalah enzim pepsin dan enzim renin. Fungsi yaitu asam lambung berfungsi membunuh bakteri yang terdapat dalam makanan. 6. Pankreas. Pankreas mempunyai struktur badan dan kepala pankreas, badan, leher dan pankreas dan leher pankreas. Memiliki enzim animalase, lipase dan tripisin. Dan fungsinya itu untuk menyalurkan makanan ke dalam perut atau lambung. Usus kecil atau usus halus, maksudnya itu usus memiliki banyak jari, usus kosong dan usus penyerapan. Enzim dihasilkanlah enzim animalase, enzim endokrinase. Fungsinya itu sebagai tempat penyerapan sari makanan dan tempat jalannya proses pencernaan yang paling panjang. Dan usus besar memiliki struktur usus buntu, umbai cacing, pankreatum dan anus. Tidak ada enzim dihasilkan memiliki fungsi untuk membentukkan sistem makanan dan menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Anus memiliki struktur otot-otot dasar atau panggul, otot-otot pingater, tidak memiliki enzim dan memiliki fungsi tempat pengeluaran terakhir saat sisa makanan. Keterkaitan antara organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Organ-organ dalam sistem pencernaan pada manusia sangat memiliki keterkaitan antara satu organ dengan organ yang lain, karena merupakan suatu kesatuan yang berfungsi dalam berjalannya suatu proses penggunaan makanan dalam tubuh manusia. Kesimpulan yang dapat kita ambil melalui pembelajaran di hari ini, kita dapat mengetahui struktur dan fungsi dari organ, organ pencernaan makanan dalam tubuh manusia, serta berbagai keterkaitan antara satu organ dengan organ yang lainnya. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilahkan. Ya, silakan. Ada usul, saran, pertanyaan untuk melengkapi jawaban yang sudah disampaikan dari kelompok 4.
Jadi saya akan bertanya mengenai kira-kira kenapa pada Ganjar Luda dapat mengatur agar jangan mulut kita menjadi kering, dan kira-kira dari manakah asal luda-luda tersebut. Pertanyaan kedua, kenapa pada beberapa organ tidak memiliki enzim? Dan pertanyaan ketiga, kira-kira di bagian organ manakah yang akan nantinya makanan itu akan dicerna dan akan diberikan kepada sel-sel. Itu mungkin saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan yang pertama tadi bagaimana, Lili? Kira kenapa pada Ganjar Luda kira-kira kenapa Ganjar Luda dapat membuat agar dia tidak kering? Fungsinya tadi dia mempertanyakan. Jadi Willy mempertanyakan kira-kira mengapa sampai luda ini dia boleh membasahi mulut kita. Iya, seperti itu. Nah, Dan kira-kira dari mana asalnya air Ya. liur tersebut? dari mana dia? Ya, boleh dibantu oleh teman-teman kelompok kalau memang ini boleh membantu menjawab. Ya baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan yang pertama, mengapa kelenjar luda berfungsi untuk menjaga mulut agar tidak kering? Karena dalam kelenjar luda terdapat air liur atau saliva yang digunakan untuk proses pencernaan dan melembabkan rongga mulut. Yang berikut adalah letak air liur. Yang pertama terletak di bawah lidah, yang kedua terletak di bagian tahan bawah, dan yang ketiga terletak di bagian bawah telinga. Pertanyaan kedua, mengapa organ-organ yang lain tidak memiliki enzim? Organ yang tidak memiliki enzim yang pertama adalah kerongkongan. Alasannya karena kerongkongan hanya berfungsi untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Yang kedua adalah usus besar. Karena usus besar hanya terjadi pembusukan dan penyerapan air untuk diubah menjadi fases. Yang ketiga adalah anus. Alasannya karena anus merupakan tempat pembuangan terakhir. Pertanyaan ketiga, organ manakah yang akan mengekstrak makanan menuju ke sel? Jawaban, di usus halus, karena makanan diproses secara kimiawi yang dibentuk oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati. Iya, sudah? Boleh kelompok 1? Boleh. Iya. Ada lagi? Masih ada dari kelompok lain? Tidak ada lagi? Iya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang Iya. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang dan shalom. Shalom. Iya. Sudah? Iya. Jadi itu adalah presentasi mewakili yang lain ya. Mewakili kelompok-kelompok yang lain, presentasi di depan. Nah, tadi sudah ada kesimpulan dari setiap kelompok ya, yang merupakan hasil diskusi Anda. Nah, kira-kira dari yang tadi saya tampilkan video, kemudian Anda berdiskusi, apa yang boleh Anda ambil kesimpulan secara menyeluruh terkait dengan materi pekerjaan yang boleh Anda kerjakan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan ini? Ada? Halo? Hai. Hai. Halo. Ya. Boleh?
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menyimpulkan kesimpulan dari hasil pembelajaran pada hari ini. Dari proses pembelajaran pada hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa dari sini pun kita dapat mengetahui peranan dan juga fungsi-fungsi dari sel organ dalam proses pencernaan makanan, serta apa-apa saja yang terdapat dalam organ-organ tersebut dan fungsi-fungsinya, dan kira-kira apa yang terkandung dalam organ tersebut. Dan itu mungkin saja sekian dari kesimpulan yang saya dapat berikan. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangan untuk. Ya, jadi kesimpulan yang boleh diambil yaitu melalui kegiatan yang Anda lakukan, baik secara diskusi, berkelompok maupun bermain peran, di situ kan Anda boleh ketahui peran dan fungsi dari setiap organ pencernaan. Ya, dalam hal ini organ pencernaan makanan pada manusia. Nah, kita lihat, ya. Ya, kita lihat terkait dengan organ-organ pencernaan pada manusia. Di sini organ pertama adalah mulut, ya. Nah, makanan pertama masuk ke dalam tubuh itu melalui mulut. Nah, di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi, ya. Nah, di dalam mulut terdapat beberapa alat pencernaan yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, gigi dia punya fungsi, ya, berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis. Kenapa? Karena di situ kan gigi ini ada berapa jenis gigi? Tiga. Gigi apa? Gigi seri, gigi taring, gigi geraham, ya. Ya, yang masing-masing punya fungsi berbeda toh. Kan gigi seri tidak mungkin berfungsi untuk mengunyah. Iya toh? Ya, jadi gigi seri berfungsi sebagai pemotong. Ya, dia berfungsi memotong makanan yang besar menjadi potongan-potongan yang kecil. Ya, kemudian taring, fungsi gigi taring ini merobek. Ya, berfungsi untuk merobek makanan. Ya, jadi sambil Anda mendengar tapi Anda juga mengalami, ya toh? Ya. Kemudian geraham. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah, menghaluskan, ya, menghaluskan makanan. Nah, kemudian di sini selain ini juga dia dibantu oleh enzim, ya. Nah, ada enzim-enzim pencernaan yang dapat mencerna makanan lebih efisien dan cepat, sehingga yang tadi itu peran enzim. Siapa yang tadi bertanya? Ya, enzim ini dia merupakan biokatalisator, ya, yang peranannya untuk mempercepat suatu reaksi, ya. Fungsi enzim ini dia berperan sebagai untuk mempercepat suatu reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Ya, jadi dia hanya untuk mempercepat reaksi atau proses itu dia berjalan cepat, tapi dia tidak ikut bereaksi. Ya. Nah, kemudian lidah. Nah, lidah di dalam sistem pencernaan, lidah ini dia berfungsi mencampur dan menelan makanan, kemudian mempertahankan makanan agar tetap berada di antara gigi, ya, baik gigi atas maupun gigi bawah saat makanan dikunyah, ya. Nah, serta sebagai alat pengecap makanan. Nah, lidah dapat berfungsi sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor. Reseptornya itu di mana? Reseptornya itu ada di depan, ada di samping, ya, dan ada di bagian dalam, ya. Jadi reseptornya itu ada pengecap rasa manis, apa lagi? Pahit, asam, asin. Ya. Nah, lidah dia tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang mengandung banyak kelenjar lendir atau mukosa. Nah, kemudian yang ketiga kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau glandula salivalis. Di sini mulut. Di dalam mulut terdapat 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis. Dalam hal ini dia di dekat telinga sini, ya.
kemudian kelenjar submandibularis di bawah rahang sini, kemudian kelenjar sublingualis di bawah lidah. Ya, itu sudah. Yang kalau sendiri setuju itu sudah. Ya, kelenjar ludah dia berfungsi mensekresi saliva atau air liur. Mensekresi artinya menghasilkan atau dia mengeluarkan air liur. Ya. Nah, air liur mengandung enzim petialin yang dapat mengubah amilum dalam hal ini polisakarida ya menjadi maltosa atau disakarida. Dalam hal ini karbohidrat yang Anda makan itu kan apapun jenis karbohidrat yang Anda makan ujung-ujungnya Anda rasa apa? Manis manis. Ya Pak? Roti yang Anda makan lama-lama rasanya kasih mulut. Enak. Ya, nasi pun demikian. Ya kalau orang kaya bilang nasi kuat, makan nasi kuat, dia makan nasi kuat lain. Tapi kok tetap rasa enak di mulut. Karena itu, karena ada enzim ini yang berfungsi mengubah amilum dalam hal ini karbohidrat itu ya menjadi disakarida atau maltosa. Ya, selain itu air liur dia berfungsi membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan yang tadi disampaikan oleh Willy, ya. Kemudian membunuh mikroorganisme dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH, ya. Itu adalah organ struktur lain yang ada di dalam mulut ya. Dalam hal ini gigi, lidah dan kelenjar ludah. Ya, ini dia gambarnya. Ya, jadi di dalam mulut ada gigi, ada lidah dan ada kelenjar ludah. Oke, bisa lanjut? Bisa Bu. Kemudian yang berikut kerongkongan. Nah, kerongkongan merupakan saluran sempit berbentuk pipa yang panjangnya kurang lebih 25 cm. Berarti kira-kira panjangnya bagaimana? 25 cm? Ya, sekiranya cuma segitu ya. Iya. Nah, yang berfungsi sebagai jalan bolus. Jalan bolus dalam hal ini gumpalan makanan, ya. Nah, dari mulut menuju ke lambung. Bagian dalam kerongkongan dia senantiasa basah, ya. Oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin. Ya, jadi biar Anda mau makan roti yang kering pun, roti tawar, ya, kering tidak. Kering, ya toh? Ya. Biar Anda makan juga Anda tidak tersangkut toh? Ya, tetap di jalan mulus masuk ke dalam. Karena Anda tidak tersangkut di kerongkongan sini. Ya. Kemudian keadaan ini yang mempermudah bolus bergerak melalui kerongkongan menuju lambung. Nah, bergeraknya bolus dari mulut ke lambung melalui kerongkongan disebabkan adanya gerak peristaltik ya oleh otot dinding kerongkongan. Nah, gerak peristaltik ini dapat terjadi karena adanya kontraksi otot secara bergantian pada lapisan otot yang tersusun secara memanjang dan melingkar. Mekanis. Ya, jadi pencernaan mekanis ini dia terjadi di dua tempat, di mulut dan di lambung, ya. Nah, kontraksi otot lambung ini mengakibatkan bolus atau gumpalan makanan ini tercampur dan teradu menjadi bubur atau kim, ya. Sementara itu, pencernaan kimiawi dia berlangsung dengan bantuan getah lambung. Nah, jadi selain pencernaan secara mekanis, juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Ya. Jadi dua proses pencernaan ini dia terjadi di mulut dan terjadi di lambung. Nah, getah ini dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Getah lambung ini dapat dihasilkan akibat rangsangan bolus saat masuk ke lambung. Getah lambung dia mengandung berbagai jenis zat, ya. Yaitu yang pertama ada asam lambung atau HCl. Dia berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, kemudian merangsang keluarnya hormon kolesitokinin
yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya. Kemudian dia mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian ada enzim pepsin. Ya, enzim pepsin dia berfungsi merombak protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin berfungsi mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein. Dan yang terakhir adalah hormon gastrin yang berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Itu untuk lambung. Ya, ini lambung dan bagian-bagiannya. Sudah? Kemudian usus halus. Nah, usus halus di sini dia merupakan saluran yang berkelok-kelok. Kalau tadi di video yang tadi dia bilang dia merupakan saluran yang berkelok-kelok yang kalau dibuat ditarik panjangnya bisa mencapai berapa? 6 sampai 8 meter. Bayangkan dia umpamakan akan seperti leher jerapah. Berarti panjang ya, tapi dia boleh tersusun di dalam perut kecil kita. Ya toh? Ya. Nah, usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter dan lebar 25 mm. Nah, usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Ya. Nah, usus 12 jari atau biasa dibilang duodenum, di dalam usus 12 jari ini bermuara 2 saluran. Ya. Bermuara 2 saluran, yaitu pankreas dan kantong empedu. Nah, kantong empedu ini dia berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang berguna untuk mengemulsikan lemak. Ya. Sedangkan pankreas dia menghasilkan getah pankreas yang bersifat basah yang mengandung beberapa jenis enzim seperti enzim amilase, tripsinogen, dan enzim lipase. Ya. Enzim amilase dia berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Kemudian tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Nah, tripsin berfungsi mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Sedangkan lipase berfungsi mengubah trigliserida atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, jadi di usus 12 jari ini dia berlangsung pencernaan ya, karena ada enzim di situ. Kemudian usus kosong. Nah, di usus kosong makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dinding usus. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat di dinding usus ini yaitu enterokinase berfungsi mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas. Kemudian laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa. Erepsin berfungsi mengubah dipeptide menjadi pepton menjadi asam amino. Kemudian berupa glukosa, asam amino, kemudian vitamin yang larut dalam air, dalam hal ini vitamin B dan vitamin C. Kemudian mineral dan air akan diserap oleh kapiler darah dalam fili, kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Nah, sementara itu zat makanan berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak, dalam hal ini vitamin A, D, E, dan K, akan diangkut melalui pembuluh kil, yaitu pembuluh getah bening atau limfa. Iya, ini struktur usus halus. Ya, jadi dia terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian usus besar. Nah, usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens.
yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Nah, sisa makanan hasil pencernaan di usus halus masuk ke usus besar. Di usus besar ini terjadi proses pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Nah, selain pembusukan sisa makanan, bakteri Escherichia coli ini juga dia berperan dalam pembentukan atau penghasilan vitamin K dan vitamin B12. Ya. Nah, bagian akhir dari usus besar ini disebut rektum, ya. Nah, di rektum tidak uraian 3 nomor saja. Ya, boleh ditutup buku, lalu silakan mengerjakan.
Iya, itu tidak tulis nama ya. Jadi di lembar refleksi itu tidak ditulis nama, hanya Anda disuruh mencentang kolom sangat senang, senang, kurang senang atau membosankan. Ya. Iya, yang sudah selesai mengerjakan soal boleh dikumpul. Kalau yang sudah selesai mengerjakan soal boleh dikumpul. Kalau lembar refleksinya juga sudah selesai dicentang, boleh dikumpul. Pisahkan, ya pisahkan lembar tesnya sendiri. Kemudian LKPD-nya juga dikumpul ya. Yang sudah selesai dengan soal postes dan refleksi. Lembar refleksinya boleh dikumpul. Kemudian LKPD dari setiap kelompok dikumpul. Ya, bahan ajar juga dikumpul dengan itu satu. Nah, ini digunakan untuk sudah pakai ya. Sudah semua? Sudah selesai? Baik. Ibu guru mau sampaikan terkait dengan pertemuan kita berikutnya. Nanti Anda tolong membaca materi terkait dengan gangguan ya, gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan ya. Karena itu materi yang akan kita bahas di hari Senin depan ya. Oke. Demikian untuk pertemuan kita di saat ini. Terima kasih untuk partisipasi